Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan menjadi moderator pada sesi presentasi dan diskusi kali ini. Untuk presentasi nanti dari kelompok 5 dan diskusinya dari pendiskusi dari kelompok 4. Silakan dari kelompok 5 bisa menampilkan presentingnya. Untuk waktunya nanti 10 menit untuk presenting, untuk waktu diskusi nanti menyesuaikan waktu presenting. Untuk waktunya sendiri nanti dimulai ketika dari kelompok 5 sudah mulai melakukan presenting. Presentingnya udah kelihatan belum ya? Belum Mbak. terlihat. Nah. Udah belum? Belum. Belum. Oke. Udah belum? Hitam warnanya pink. Masih belum bisa ya? Udah belum? Masih ini gelap. Oh, udah ini, udah. Nggak masuk. Udah. Silakan dari kelompok. Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan JPL Unggas studi kasus kedua, yaitu kinerja sistem saraf hormonal dalam reproduksi. Di sini kelompoknya anggotanya yaitu ada saya Muhammad Syafiq NIM 19023, Nisa Ainur Rohmah NIM 19033, Muhammad Izzuddin Abdillah NIM 19199, Niki Firdiana NIM 19208, Nadia Fairuz Ramadhin NIM 19211, Isfatul Lailia 19212. Kemudian studi kasusnya yaitu pada 2 peternakan ayam petelur memelihara ayam dari umur 8 minggu. Peternak ayam A dipelihara pada kandang dengan tambahan cahaya selama 8 jam. Sedangkan pada peternakan B, penambahan cahaya diberikan selama 12 jam. Hasil pengamatan pada hari kedua peternakan tersebut menunjukkan pada peternakan A memiliki bobot badan yaitu 1.500 gram yang lebih rendah dibandingkan dengan ayam pada peternakan B yaitu 1.650 gram pada umur 16 minggu. Pada umur 18 minggu, ayam pada peternakan B sudah mulai bertelur, sedangkan peternakan A belum bertelur. Sistem saraf pada unggas ini seringkali disebut sebagai jaringan tubuh utama karena sistem ini menguasai kegiatan seluruh tubuh. Rangsangan dari luar akan diterima organ sensori, diteruskan ke pusat sistem saraf, dan selanjutnya akan mengatur gerakan atau aktivitas dari bagian-bagian tertentu serta mengatur sistem hormon. Salah satu sistem saraf pada unggas adalah urat-urat saraf. Berikut cabang-cabangnya menuju organ sensori. Mata merupakan organ yang berfungsi untuk mengatur cahaya yang masuk. Hubungan 6 kerja sistem saraf dengan stimulan dari luar akan berhubungan dengan sistem endokrin atau hormonal pada unggas. Salah satunya adalah sistem reproduksi. Next.
Misfa. Halo, kedengeran nggak? Kedengeran. Ya. Selanjutnya, sistem fisiologi yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam. Pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam dipengaruhi oleh sistem hormon, yaitu hormon LH dan FSH. Hormon LH mempengaruhi pertumbuhan dalam ovarium yang menyebabkan ovulasi folikel, sedangkan hormon FSH berfungsi menstimulan pendewasaan sel granulosa dan folikel-folikel kecil. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Indrawati dan kawan-kawan, menyatakan bahwa fungsi dari hormon LH adalah mempengaruhi produksi faktor-faktor pertumbuhan dan hormon-hormon dalam ovarium, sama seperti FSH, serta menyebabkan ovulasi folikel. Tugas dari hormon FSH dalam sistem reproduksi unggas adalah menstimulasi pendewasaan sel granulosa dari folikel-folikel kecil. Selain itu, protein juga dibutuhkan dalam bentuk lipoprotein untuk pematangan folikel. Bertambahnya protein yang membantu dalam perkembangan folikel diharapkan mempercepat ovulasi folikel yang kemudian menjadi yolk sehingga meningkatkan produksi telur. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perbedaan bobot ayam. Yang pertama yaitu pencahayaan. Pemberian cahaya selama 24 jam pada unggas akan meningkatkan waktu untuk makan, sehingga meningkatkan pertambahan bobot badan dan meningkatkan pembentukan bulu. Jika pencahayaan kurang, maka ternak lebih banyak beristirahat karena tidak adanya cahaya dan tingkat ternak untuk mengkonsumsi pakan menjadi berkurang. Penambahan cahaya merupakan faktor luar dalam pertumbuhan apes yang secara langsung berperan dalam pengendalian berbagai proses fisiologis. Yang kedua yaitu fase pertumbuhan. Cocok menggunakan lampu hijau untuk mampu merangsang pertambahan berat badan dan keseragaman yang baik. Yang ketiga itu fase produksi. Cocok menggunakan cahaya warna merah oranye, penting untuk menstimulasi kematangan seksual dan produksi telur. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perbedaan massa bertelur. Faktor 1, penjayaan. Semakin singkat waktu penjayaan akan menghambat produksi telur. Terus cahaya mempengaruhi kecepatan pertumbuhan dan reproduksi ayam. Program penjayaan adalah salah satu yang sangat berpengaruh pada tercapainya puncak produksi karena berhubungan dengan keseragaman kedewasaan kelamin. Terus adanya pencahayaan matahari maupun lampu dapat menstimulasi hipotalamus dan akan diteruskan ke kelenjar hipofisa. Selanjutnya, Interaksi antara sistem syaraf, kelamin, dan umur berjam. Inersi sistem syaraf dan hormon saling satu sama lain dalam pertumbuhan ayam. Pencahayaan berperan penting dalam proses bertelur karena cahaya akan merangsang kinerja hormon reproduksi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sudarmono 2003 yang menyatakan bahwa cahaya melalui retina mata akan diteruskan melalui syaraf mata menuju hipotalamus anterior. Kemudian merespon dengan melepaskan substansi yang menstimulir kelenjar hipofise untuk memproduksi hormon gonadotropin. Hormon tersebut akan membantu proses pematangan folikel telur di gonad. Proses pencahayaan yang berlangsung akan merangsang hormon-hormon untuk bekerja sesuai dengan fungsinya. Pada periode gelap, hormon tiroid berperan dalam deposisi protein yang bekerja pada saat gelap. Di saat terang,
hormon tiroksin akan bekerja mengatur metabolisme. Sinergi kerja hormon akan pencahayaan akan mempengaruhi bobot badan. Jadi, interaksi sistem saraf dan sistem hormonal secara bersamaan merupakan sistem kerja yang bersifat mengontrol dan mengkoordinir sistem-sistem dalam tubuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Mungkin langsung saja lanjut ke sesi diskusi. Untuk sesi diskusi mungkin hanya satu pertanyaan saja karena mengingat waktunya tinggal 2 menit. Dipersilakan dari kelompok 4 bisa mengajukan pertanyaan. Oke, izin bertanya. Tapi cahaya warna apa saja yang sering digunakan untuk peternakan unggas? Terima kasih. Tes visualnya masuk nggak, Bil? Masuk, yes. Silakan dari kelompok 5 bisa menjawab dari pertanyaan dari Mas Ilyas. Boleh diulang nggak, Mas Ilyas? Oke, itu pertanyaannya itu apa? Cahaya warna apa saja yang sering digunakan pada peternakan itu ayam boiler atau ayam petelur? Terima kasih. Izin menjawab. Cahaya lampu yang sering digunakan itu cahaya lampu biru sampai hijau, yaitu fungsinya untuk merangsang pertambahan berat badan dan keseragaman yang baik sehingga cocok untuk ayam petelur pada fase pertumbuhan. Sementara itu ada cahaya warna merah sampai orange, penting untuk menstimulasi kematangan seksual dan produksi telur sehingga cocok untuk ayam petelur pada fase produksi. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Mas Ilyas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Karena udah selesai sesi presentasi dan diskusi, terima kasih kepada kelompok 4 dan 5. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Bila ada salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke moderator selanjutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Syafiq. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan memandu jalannya presentasi dan diskusi dari kelompok 5. Nanti total waktu presentasinya sekitar 15 menit, dibagi 2 sesi, yaitu sesi pemateri dan sesi diskusi. Saya persilahkan kepada kelompok 4 untuk presenting terlebih dahulu. Silakan kelompok 4 bisa presentasi PPT. Baik, karena PPT-nya sudah muncul, kepada kelompok 4 saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Syafiq atas waktunya yang diberikan kepada kelompok 4 untuk presentasi. Langsung saja kita mulai untuk presentasinya mengenai makalah ilmu ternak unggas yang bertemakan kinerja sistem saraf dan hormonal dalam reproduksi dari kelompok 4. Bisa di next.
Silakan dilanjutkan kelompok 4. Bisa di next slide, Mbak. Di tempat saya masih di slide pertama. Udah ganti belum slide-nya? Sudah. Pindah ke slide 2 dulu, Mbak. Mungkin bisa dinaikkan lagi, Mbak. Nah, oke. Untuk presentasi penyusunan materinya disusun oleh yang pertama ada Laksmana Ilyas Afiansa dengan NIM D1A019142. Yang kedua ada Lala Anissa Putri dengan NIM D1A019165. Yang ketiga ada Mega Destri Ramadhani dengan NIM D1A019204. Yang keempat ada Khoirotunisa Inayatillah dengan NIM D1A019209. Yang kelima ada Mawahib Ababil Al-Ansori dengan NIM D1A019213. Dan yang keenam ada Muhammad Naufal Filardi dengan NIM D1A018141. Untuk rumusan masalah yang pertama ada sistem fisiologi apa saja yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam. Yang kedua ada mengapa ayam pada peternak A bobot badan lebih rendah dibanding peternak B. Yang ketiga, mengapa ayam pada peternak B umur 18 minggu sudah bertelur sedangkan ayam peternak A belum. Yang keempat, jelaskan interaksi antara sistem syaraf hormonal pada ayam dan bagaimana pengaruh terhadap dewasa kelamin. Silakan untuk pembahas bisa langsung memaparkan. Apakah Mbak Ica ada? Mungkin kalau nggak ada bisa digantikan yang lain, Mas. Efisiensi waktunya. Ya, mungkin saya mencoba untuk menjelaskan rumusan masalah sistem fisiologi apa saja yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam. Yang pertama ada faktor internal. Jelas nggak? Oh iya Mbak, Mbak Ica ya. Masuk. Silakan salah satu saja yang berpresentasikan. Mungkin karena terputus lagi, mungkin saya lanjutkan ya. Faktor internal yaitu hormon. Hormon LH mempengaruhi pertumbuhan dalam ovarium yang menyebabkan ovulasi folikel. Hormon FSH berfungsi menstimulan pendewasaan sel granulosa dan folikel-folikel kecil. Yang kedua ada faktor eksternal yaitu lingkungan. Temperatur udara, penggerakan udara dan kelembapan udara. Temperatur tinggi menyebabkan meningkatnya konsumsi air minum dan mengurangi konsumsi pakan yang menyebabkan ayam stres sehingga mengakibatkan konversi pakan. Temperatur tinggi dapat memberikan dampak negatif terhadap kondisi fisiologis dan produktivitas ayam sehingga berakibat kematian. Temperatur rendah akan menyebabkan ayam bergerombol dan malas beraktivitas.
Bisa di next slide, Mbak. Oke, rumusan masalah yang kedua. Mengapa ayam pada peternakan A bobot badannya lebih rendah dibanding dengan ayam pada peternakan B? Menurut Sangi dan kawan-kawan 2017, pencahayaan berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ayam karena pencahayaan merangsang reproduksi, tingkah laku, dan perkembangan ayam. Kemudian menurut Saraswati dan kawan-kawan 2015, pencahayaan berdampak kepada sistem pencernaan yang berpengaruh terhadap perkembangan ayam. Ayam yang memperoleh penyinaran yang bagus akan dapat menyerap kandungan nutrisi dalam pakan lebih maksimal, yang kemudian dimanfaatkan tubuh salah satunya untuk mengembangkan sel tubuh. Kemudian pendapat dari Vijana dan kawan-kawan 2012, bahwa lama pemberian cahaya sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ayam. Bisa di next slide, Mbak. Mohon maaf, ini slide-nya berubah nggak ya? Sudah kasih slide belum ya? Sudah, Mas. Sudah, Mas. Oke. Di aku masih belum sih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa ayam pada peternakan B umur 18 minggu sudah bertelur, sedangkan ayam peternakan A belum. Hal ini dikarenakan pemberian cahaya. Pemberian cahaya dapat mempercepat dewasa kelamin sehingga lebih cepat bertelur. Nah, dewasa kelamin pada unggas berkaitan erat dengan pengeluaran telur. Cahaya dapat meningkatkan sintesis dan sekresi ekstradiol pada unggas lokal sehingga dan dalam jangka panjang dapat meningkatkan jumlah folikel ovari yang fungsional dan menjamin produksi yang terus berkelanjutan. Next. Berikutnya yaitu interaksi antar sistem syaraf hormonal pada ayam dan bagaimana pengaruh terhadap dewasa kelamin atau umur bertelur pada ayam. Sistem syaraf merupakan satu kesatuan yang dapat mengontrol semua fungsi pada tubuh yang terdiri atas serabut syaraf yang tersusun atas sel-sel syaraf yang saling terhubung. Berikutnya, hormon adalah pembawa pesan kimiai antar sel atau antar kelompok sel. Next, Mbak. Cahaya terang lebih cepat meningkatkan aktivitas harian pada broiler, sedangkan cahaya dengan intensitas yang lebih rendah lebih efektif dalam mengontrol agresivitas atau mengurangi kanibalisme. Berikutnya yaitu pengaruh utama yang muncul dari durasi pencahayaan adalah secara langsung terlibat dalam dewasa kelamin. Next, Mbak. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah melakukan presentasi. Saya persilakan kepada anggota kelompok 5 berikan pertanyaan kepada kelompok 4. Izin bertanya. Suara aku masuk nggak? Masuk, Mbak. Temperatur yang baik untuk pertumbuhan ayam itu kisaran berapa? Terima kasih. Dari kelompok 4, pertanyaannya mau ditampung dulu atau langsung jawab? Mohon maaf, Mbak, minta tolong diulangi lagi untuk pertanyaannya.
Temperatur yang baik untuk pertumbuhan ayam itu kisaran berapa? Terima kasih. Mungkin di next pertanyaan terlebih dahulu, Mas. Baik, dari kelompok 5 ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya. Satu pertanyaan saja cukup. Soalnya waktunya lumayan mepet. Dari Mbak Ainun mungkin. Atau Mbak Risma? Mbak Ainun. Apakah ada batasan maksimal intensitas cahaya yang baik untuk pertumbuhan ayam? Terima kasih. Bagaimana dengan kelompok 4? Pertanyaan sudah dilontarkan, apa sudah ada jawabannya? Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Niki. Silakan Mbak Mega. Temperatur yang baik untuk pertumbuhan ayam umur 1 sampai 7 hari. Suhu ideal kandang itu 35 derajat Celcius. Umur 8 sampai 15 hari. Suhu ideal kandang 32,2 derajat Celcius. Umur 16 sampai 23 hari. Suhu ideal kandang 29,44 derajat Celcius. Dan untuk umur 24 sampai 30 hari atau sampai panen itu suhu ideal kandangnya 26,6 derajat Celcius. Mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Mega. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Ainun. Kelompok 4, silakan bisa dijawab pertanyaannya. Bagaimana dengan kelompok 4? Pertanyaan dari Mbak Ainun yaitu ada berapakah pencahayaan lampu yang baik? Mungkin bisa dijawab setahunya. Oke, karena dari kelompok 4 belum dapat menjawab, saya akhiri saja diskusi pada kasus kedua kali ini. Dapat saya simpulkan bahwa pencahayaan berpengaruh terhadap bobot badan ternak broiler dan dapat mempengaruhi umur bertelurnya ayam petelur. Sekian presentasi pada kali ini. Apabila ada banyak kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi ini gimana ya Kak? Dokumentasi buat bukti sudah. Mungkin bisa on cam semua ya. Terus dokumentasi. Bisa.
Mbak Mega bisa stop record mungkin.